Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 2. Udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, supaya kalian dapat menjelaskan jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Kemudian yang kedua, supaya kalian dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kira-kira ada yang masih ingat gak nih bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks itu? Oke, kali ini akan dibahas besari lagi ya bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Cara mendapatkan atau memperoleh informasi dari teks yang pertama yaitu kalian dapat membaca judul teks. Judul teks biasanya terletak di bagian atas sebuah bacaan atau sebuah paragraf. Kemudian yang kedua yaitu membaca isi teks dan juga memahaminya. Kalian harus memahami isi teks yang kalian baca itu tentang apa. Dan yang ketiga, kalian dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks tersebut. Pertanyaan ini bisa menggunakan kata tanya yang biasanya kita singkat sebagai adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan juga berapa. Kita lanjut. Kira-kira kalian sudah pernah nggak pergi berwisata bersama keluarga kalian? Tentu saja pernah ya. Pasti di hari libur kalian pernah diajak jalan-jalan sama orang tuanya. Entah itu di tempat yang memiliki banyak alam seperti ada hewan-hewannya dan banyak tumbuhan dan juga objek wisata budaya. Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat adalah pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk dalam bidang pelayanan jasa. Contoh usaha jasa selain pariwisata itu ada banyak anak-anak. Ada perbankan seperti bank-bank itu ya, kemudian keuangan, asuransi, kesehatan, hukum. Guru juga merupakan usaha ekonomi di bidang jasa. Kita lanjut. Contoh objek wisata di Indonesia. Objek wisata ini dibagi menjadi dua. Ada objek wisata alam dan juga objek wisata budaya. Di sini ada objek wisata alam yang berupa pantai, pegunungan, dan juga flora fauna atau biasanya kita sebut sebagai kebun binatang atau taman flora fauna juga ada ya. Selain itu ada juga bukit, danau, suaka alam, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau objek wisata budaya itu seperti candi, kemudian keraton, kesenian daerah, dan juga upacara adat. Sektor pariwisata di Indonesia itu berkembang sangat pesat. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata itu ada berbagai macam. Yang pertama, ada pengelola jasa penginapan. Kemudian yang kedua, penjualan cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Dan yang keempat adalah penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pengelolaan jasa penginapan.
pengelolaan jasa penginapan ini biasanya digunakan oleh para pariwisata yang memiliki tempat tinggal jauh dari tempat wisata yang dia kunjungi. Jadi dia membutuhkan penginapan seperti motel, hotel atau losmen. Kemudian yang kedua, penjualan cindramata atau souvenir. Cindramata atau souvenir ini bisa berupa oleh-oleh seperti oleh-oleh ya, maksudnya cindramata itu oleh-oleh. Biasanya kalian kalau pergi ke tempat wisata pasti kalian membeli oleh-oleh untuk keluarga maupun teman kalian. Di sini ada gambar cindramata berupa tas ya, kemudian sandal sepatu khusus daerah masing-masing. Kemudian kita lanjut, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Nah, biasanya kalau jasa pemandu wisata ini dilakukan oleh para turis-turis yang sedang berlibur di suatu negara. Di Indonesia itu misalnya kalau di Borobudur, di Candi Borobudur, di Candi Prambanan, itu pasti ada tour guide-nya yang mengarahkan dan menceritakan lokasi tempat wisata tersebut. Selain para bule-bule atau orang-orang luar yang main ke sana, orang Indonesia juga bisa menyewa pemandu wisata karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai tempat wisata yang ia kunjungi. Kemudian yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel. Nah, penyedia jasa pariwisata dan transportasi ini biasanya bisa kita sewa ketika kita akan bepergian di suatu tempat pariwisata. Kemudian ada penjualan makanan dan minuman. Salah satu usaha yang banyak dilihat di tempat wisata adalah berjualan. Mulai dari berjualan buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.